Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji fikih tematik, yaitu fikih taharah terkait dengan bersesuci. Tema pertama kita akan membahas terkait dengan al-ma'ut tahur atau air yang mensucikan. Apa air yang mensucikan itu sebenarnya? Dalam kitab ini dijelaskan huwa kullu ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi baqiyan ala asli khilqatihi wa lam yataghayyar ahadu awsafihi bima salaba tahuriyatahu wa lam yusta'mal li raf'i hadathin aw izalati najas. Air yang mensucikan itu adalah air yang turun dari langit, atau air ini bersumber dari bumi, turun dari langit atau bersumber dari bumi. Baqiyan ala asli khilqati, yang mana air ini menetap sesuai asal penciptaannya. Seperti itu. Kemudian walam yataghayyar ahadu awsafihi, sifat-sifat air ini selain memang dia tetap sebagaimana asal penciptaannya, salah satu sifat airnya tidak berubah. Berubahnya dengan apa? Bima salaba tahuriyatahu, dengan sesuatu yang bisa merusak kesuciannya. Bisa berubah dengan misalnya tai ayam, berubah dengan tai kucing. Ini kan bisa merubah kesuciannya air tadi. Kemudian yang dimaksud sifat-sifatnya tidak berubah itu dari aspek apa? Warnanya. Warna air itu asal penciptanya gimana? Jernih misalnya. Atau ini kok berubah jadi kuning? Nah, berarti sifatnya sudah berubah. Atau mungkin warna betul tetap jernih, tapi kenapa kok air ini baunya kok berubah? Nah, berarti dari sisi bau. Tadi dari sisi warna, sekarang dari sisi bau. Ini berubah. Yang diminta air yang mensucikan tidak berubah sifat-sifat tadi itu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi rasa. Ini air betul jernih, warna tidak berubah, tapi kok rasanya rasa kayak kucing. Oh, berarti dia dari sisi rasa. Dengan apa berubah tadi? Dengan suatu yang bisa merusak kesuciannya. Banyak ini, bisa dengan tai kucing, tai cicak, bisa dengan kencing, macam-macam. Yes. Apakah definisi air yang mensucikan itu hanya sebatas itu? Tidak. Kemudian air ini tidak digunakan, belum digunakan untuk menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu seperti kita ini misalnya kentut, ya toh? Kita ini kentut, seperti itu. Kita kentut ini kalau kita mau sholat, kita harus wudhu. Tapi saya tadi sebelumnya wudhu, ya batal wudhumu, karena kamu sekarang mengalami namanya hadas kecil. Hadas kecil, yaitu diantaranya adalah karena kentut. Nah, berarti kamu sekarang ini hadas, tapi bukan hadas besar. Kalau Sofi tadi itu jima dengan istrinya, dia berarti hadas besar, kan begitu. Air itu saya gunakan untuk berwudu. Air yang netes dari wajah saya, dari tangan saya, namanya air yang digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, seperti itu. Air yang untuk menghilangkan hadas tadi, saya kasih tahu, meskipun dia warnanya jernih, rasanya tidak berubah, kemudian baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, air ini tidak dikatakan air mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Au izalati najis, atau untuk menghilangkan najis. Di sini misalnya ada kencingnya anakmu yang umur 10 tahun. Nah, kamu basuh. Nah, untuk menghilangkan najis yang ada di tanganmu.
betul air tadi tidak berubah secara warna, tidak berubah secara rasa, kemudian secara bau tidak berubah, karena memang kencingnya sedikit, tidak ngefek apa-apa. Tapi air tadi tidak dikatakan air mensucikan, karena sudah dipakai untuk apa? Untuk menghilangkan najis. Jadi kalau saya simpulkan, air yang mensucikan itu adalah air yang ia turun dari langit atau sumbernya dari bumi. Sudah. Kemudian air tadi tetap sesuai asal penciptaannya. Gimana air ini penciptaannya? Yang dari langit misalnya, jernih, rasanya juga tawar. Kalau yang dari bumi, asin karena kebetulan air laut. Nah itu tetap dikatakan air yang model kayak gitu tetap masih masuk kategori mensucikan, karena memang asinnya tadi memang asal dari penciptaan. Paham? Yes. Kemudian air tadi, selain air tadi itu tetap sesuai penciptaannya, maka air itu tidak boleh berubah salah satu sifatnya dari sisi rasa, warna dan bau, dengan hal-hal yang bisa merusak kesuciannya, tidak boleh berubah. Begitu. Kemudian air tadi tidak digunakan, belum digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau kamu ketemu air itu, berarti air itu mensucikan. Apa bedanya air suci dengan air mensucikan? Kalau air suci, kamu misalnya menyentuhnya tidak menjadikan tubuhmu najis, dan misalnya kamu mengkonsumsinya juga halal karena memang air suci. Kalau air mensucikan juga sama seperti itu. Terus apa bedanya suci dengan mensucikan? Kalau air suci itu tidak bisa untuk buat wudhu, tidak bisa untuk menghilangkan hadas, tidak bisa untuk mandi besar, tidak bisa untuk menghilangkan najis, karena air itu masih suci. Banyak air suci itu, di antaranya adalah air degan. Itu suci airnya, tapi tidak bisa buat wudhu, tidak bisa buat mandi besar, meskipun kamu punya sebanyak sekolah renang. Kalau air mensucikan, ini lebih istimewa daripada air suci. Dia kalau dipegang itu tidak najis, kemudian diminum juga halal. Kalau dibuat wudhu itu boleh, dibuat menghilangkan najis boleh, dibuat mandi besar itu boleh. Apa dalil dari definisi tadi air yang keluar dari langit? Ada ayat Allah Ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna, kami menurunkan, saya menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang mensucikan, air hujan. Air embun itu turun dari mana? Langit ya. Guys. Kemudian ada juga sabdanya Rasulullah SAW terkait dengan air yang memang asal penciptaannya memang sudah asin. Ada hadisnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu air yang mensucikan airnya, kemudian bangkai yang ada di lautan itu juga hukumnya halal. Paham? Jadi kamu memaknai air suci tidak harus air yang ada di sumur saja. Begitu. Paham ya? Paham. Jadi nanti kalau ditanya air yang mensucikan itu airnya apa? Air yang turun dari langit atau sumbernya dari bumi? Terus, apa lagi? Apakah cukup itu saja? Oh, belum selesai ini. Kemudian sesuai dengan asli penciptaannya. Asin boleh, tawar boleh, tergantung asal penciptaannya. Apakah itu saja? Oh belum. Dan tidak boleh berubah salah satu sifat rasa, warna dan bau, dengan hal-hal yang bisa merusak kesuciannya. Kemudian air itu belum digunakan, tidak digunakan untuk menghilangkan hadas, baik kecil maupun besar, atau menghilangkan najis. Kalau misalnya Sofi wudhu di sungai, gimana dengan di sungai wudhu itu kan? Wudhu sudah.
Kan air yang dipakai sama Sofi itu kan mustakmal kan, sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Tapi air di kolam itu juga tidak berubah dan banyak lebih dari 2 kula. Air di bawah itu tetap air mensucikan. Nah begitu, paham ya? Paham, Rahmat? Yes. Kita masuk kepada tema berikutnya, air yang najis, al-ma'un najis. Huwa alladhi waqa'at fihi najasatun wa kana dunal qullataini wa illam yataghayyar aw kana qullataini fataghayyara liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Air yang najis adalah air yang di situ kemasukan atau terkena najis. Itu air yang najis. Air yang kemudian terkena najis, apakah cukup di situ? Belum. Air yang terkena najis dan jumlah air ini belum mencapai 2 kula. 2 kula itu simpelnya kalau ukuran sekarang kurang lebih sekitar 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi, 60 cm semua. Kalau air sudah mencapai segitu, berarti air itu sudah nyampe 2 kula. Nah, air ini tidak mencapai 2 kula kok terkena najis, cicak misalnya, atau terkena kencingnya anakmu yang umur 10 tahun misalnya. Meskipun air tadi tidak berubah baik rasa atau bau atau warna, maka air tadi sudah dikatakan air najis. Kalau airnya itu lebih dari 2 kula, 1 meter panjang, 1 meter lebar, 1 meter tinggi, wah 1 meter berarti lebih dari 2 kula, ya toh? Kemasukan kencing, apakah air dikatakan najis? Dilihat. Kalau berubah, najis. Kalau tidak berubah, tetap air tadi suci dan mensucikan. Paham ya? Yes. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Jika air itu mencapai 2 kula, ia tidak membawa kekotoran atau najis. Tapi tetap nanti catatannya ketika dia tidak berubah. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Kemudian kita masuk kepada macam-macamnya najis. Najis ini dalam ilmu fikih dibagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, level berat. Kemudian ada najis yang paling ringan, namanya najis mukhaffafah. Najis yang paling ringan, najis mukhaffafah. Najis yang paling berat, najis mughalladhah. Najis tengah-tengah namanya najis mutawassithah. Najis mughalladhah itu najisnya apa? Hiya najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'a hayawanin akhar. Yaitu najisnya anjing dan babi, atau peranakan keduanya atau peranakan salah satu keduanya. Ini dikatakan najis mughalladhah. Kambing kawin dengan babi, maka nanti anaknya itu, ya, peranakannya kambing dengan babi tetap najis mughalladhah. Apalagi babi kawin dengan babi, apalagi anjing kawin dengan anjing, atau anjing kawin dengan babi, tetap ini najis mughalladhah. Apa pentingnya mengkaji najis mughalladhah itu? Loh, nanti masalahnya cara mensucikannya beda. Wa tadhuru bi ghasliha sab'a marratin ihdahunna bi turabin tahirin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna aw ukhrahunna bi turabin. Kalau kamu nanti tahu dengan najis mughalladhah seperti yang saya jelaskan tadi, ketika terkena najis mughalladhah, maka caranya dalam fikih Syafi'iyah, kamu harus mensucikan najis tadi. Paling tidak itu harus disucikan sebanyak 7 kali.
Tidak cukup kamu misalnya terkena, kamu dijilat sama anjing, dibersihkan dengan air satu, tidak cukup. Ini masih dikatakan najis. Harus berapa kali? Harus 7 kali. Dan salah satu dari basuhan tadi harus kecampuran dengan debu yang suci. Tidak cukup air 1, 2, 3 sampai 7, belum cukup. Harus ada salah satu basuhan tadi kecampuran airnya, kecampuran dengan debu. Berarti kamu harus ngasih debu yang suci. Begitu. Karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sucinya tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu di antara kalian. Idza walagha fihi al-kalb, ketika dijilat oleh anjing, ayyarsilahu sab'a marratin, hendaknya dibasuh dengan 7 kali basuhan, ulahunna au ukhrahunna biturabin. Yang paling pertama atau yang terakhir itu dikasih debu. Paham ya? Kita masuk kepada an-najasatul mukhaffafah. Najis yang paling ringan itu najis yang model gimana? Hiya baulus sabiyyi alladhi lam yablugh al-hawlaini wa lam yataghadha illa bil laban. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang berupa kencingnya anak bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun. Bayinya harus laki-laki, usianya bayi belum mencapai 2 tahun. Kemudian selain itu, anak ini tidak mengkonsumsi kecuali susu ibu. Nah, coba, kalau ada anak kecil masih lahir umur sebulan, dikasih bukan selain ASI, berarti sudah tidak memenuhi syarat dikatakan najis mukhaffafah. Atau ada anak kecil dikasih air susu ibu sampai umur 3 tahun, tidak memenuhi syarat karena usianya sudah 2 tahun ke atas, kan begitu. Ada umur 1 tahun, ini belum 2 tahun, juga tidak dikasih makanan, hanya air susu ibu saja. Tapi bayi ini bayi perempuan, juga tidak memenuhi syarat. Hanya bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun, belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu ibunya. Itu najis paling ringan. Najis paling ringan ini cara mensucikannya enak. Wa tathuru bi rasyi mahalliha bil ma'i. Mensucikannya cukup dengan diperciki air. Anakmu umur 1 tahun laki-laki belum pernah mengkonsumsi makanan kecuali susu ibu, kencing di sini, cukup kamu perciki air sudah suci. Yo, kalau kencingmu beda Fahmi, jangan ditiru. Kamu sudah umur berapa? Begitu. Karena ada sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah. Kalau kencingnya jariyah, anak perempuan, itu dibasuh, disiram. Misalnya pas di tengah pintu itu harus nyiram, tapi nyiramnya juga harus selesai ke sana. Enggak kamu siram, lah najisnya tambah kemana-mana. Jadi ketika kamu ngomong nyiramnya ke sana sampai jatuh semua, suci semua. Wa yurassu min baulil ghulam, kalau kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki cukup diperciki saja. Apa bedanya laki-laki dengan perempuan? Dalam kitab fikih dijelaskan, itu kandungan kencingnya perempuan itu lebih tebal. Ya mungkin nggak tahu kandungan apanya, mungkin lebih pesing baunya, begitu, seperti itu. Kalau kayak sofa itu dia tidak pernah ditakdirkan untuk najis mukhaffafah. Langsung sofa itu karena perempuan najisnya mutawassithah, sama dengan kencingnya kita ini, kan begitu. Amma as-sabiyyatu wal khuntha fayajibu ghuslu bawlaihima. Kalau bayinya perempuan atau dia khuntha, ya, berkelamin ganda, maka wajib membasuh kencingnya, tidak cukup diperciki saja. Begitu. Jadi dibasuh itu bukan kemudian kamu basuh begini, lalu tambah melebar kan? Jadi kamu basuh harus hati-hati sampai keluar sana, biar suci. Begitu, paham? Yes. An-najasatul mutawassithah. Sekarang kita masuk kepada najis yang ketiga. Hiyal qayhu wad-damu
wal qai'u wal muskirul ma'i'u wal maitatu bi jami'i ajza'iha illa maitatal adami was samak wal jalab wal khariju minas sabilaini illa al maniyya fa innahu tahirun wa labanu hayyan la yukalu lahmuhu ghairal adami. Najis mutawassito itu najis yang kayak gimana? Najis mutawassito ini contoh seperti nanah, itu najis mutawassito, harus dibasuh. Yang kedua darah, najis mutawassito, harus dibasuh. Yang ketiga seperti muntah, juga najis mutawassito. Sesuatu yang memabukkan, yang mencair, bangkai, juga seluruh bagian tubuhnya bangkai itu juga najis mutawassito, kecuali bangkainya anak cucu Adam. Kalau tetanggamu manusia, dia meninggal, itu tidak najis, paham? Karena anak cucu Adam. Kemudian yang tidak najis itu ada lagi di antara hewan itu ikan, juga belalang. Makanya iwak gereh, tau ya, iwak gereh kok kering, ikan asin. Ikan asin, ikan kelotok itu laris kan. Ya pakai dalil ini tak. Bukannya bersyukur orang warga di Lamongan dan sekitar itu kan, banyak di sana. Kemudian juga yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, tai, kemudian apa itu, air kencing, mazi, wadi, itu najis, najisnya mutawassito, kecuali mani. Kalau mani itu suci. Jadi kalau mani kena ke sarung, ini tidak najis, tidak jadi, sarung ini tidak jadi mutanajis, paham ya? Kemudian susunya, air susunya hewan yang hidup, yang tidak dimakan tapi dagingnya. Hewan ini tidak dimakan dagingnya. Misalnya susunya tikus. Tikus kan tidak dimakan. Maka itu air susunya itu najis mutawassito. Seperti itu. Ustadz, gimana kalau air susu istri saya? Itu kan juga tidak dimakan dagingnya. Kalau itu tetap suci karena dia anak cucu Adam. Begitu loh. Ini air susunya hewan-hewan atau binatang yang tidak dimakan dagingnya. Kalau air susunya kambing, suci apa najis mutawassito? Suci karena dagingnya dimakan. Begitu loh, ya. Yes. Kemudian kita akan melanjutkan. Ada lagi namanya wal munfasilu min hayawanin hayyan kamaitatihi illa sya'ral ma'kul wa sufahu wa rishahu. Hewan yang terpisah, sesuatu yang terpisah dari satu hewan yang hidup, itu sama dengan bangkainya. Misalnya Sofi ini pengen makan daging kambing, ya toh, dia punya seekor kambing, mau disembelih kok kebanyakan, akhirnya sama Sofi digunting telinganya tok buat cecek. Paham? Gimana itu? Itu najis mutawassito. Kalau mau makan telinganya sembelih dulu, gitu loh. Kecuali rambutnya hewan yang dimakan dagingnya. Ada rambutnya kuda misalnya, suci. Atau wolnya domba, suci. Atau bulunya burung yang boleh dimakan dagingnya, itu tetap suci, kan begitu. Paham ya? Wa tathurun najasatu al-mutawassita bi ghasli mahalliha bil ma'it tahuri hatta tazula 'ainuha wa ta'muha wa launuha wa rihuha wa la yadhurru baqa'u launin aw rihin asra zawaluhu wa yadhurru baqa'uhuma ma'an aw at-ta'mi wahdahu wa in asra zawaluhu illa in ta'adzara fayu'fa anhu.
Bagaimana cara mensucikan najis mutawassithah ini? Caranya adalah dibasuh tempat najis tadi dengan air yang mensucikan hingga esensi najis itu, benda najisnya itu hilang, kemudian rasa najisnya hilang, warnanya hilang, baunya hilang. Begitu. Kalau ternyata sudah kamu basuh, ternyata masih ada warnanya atau baunya, ini sudah bolak-balik kita siram Ustaz, tapi kenapa kok warnanya masih tetap? Tidak apa-apa, tidak bahaya. Atau baunya kok masih sulit dihilangkan meskipun bolak-balik, tidak apa-apa. Kalau cuma salah satu. Tapi kalau dua-duanya, baunya kuning misalnya, juga kemudian warnanya kuning, baunya juga pesing misalnya, ini berbahaya karena kumpul dua-duanya. Kalau cuma salah satu, warnanya tok tapi baunya hilang, tidak apa-apa. Ya toh, warna hilang, baunya masih ada, cuma bau tok, tidak apa-apa. Begitu. Atau satu tapi rasa. Kalau rasa ini kan jelas, berarti lebih kuat kan. Kalau ini Ustaz, dari 3 tadi itu cuma rasanya toh, rasa tetap masih dikatakan belum suci. Meskipun satu, iya. Kalau warna saja, tidak apa-apa. Kalau bau saja, tidak apa-apa. Yang masih melekat baunya, Ustaz ini masih melekat baunya, tapi rasa dengan warna hilang, tidak apa-apa. Ini bau hilang, rasa hilang, warna masih ada, tidak apa-apa. Masih dikatakan sudah suci. Yes. Tapi kalau rasa meskipun satu masih belum dikatakan suci. Kan begitu. Tapi sulit, meskipun sulit menghilangkannya. Waduh, illa in ta'adzara fayu'fa anhu. Kecuali nanti ada alasan yang memperbolehkan, maka dimaafkan. Ya mungkin faktornya harus sampai merusak tubuh manusia gitu misalnya. Ya tahu misalnya nempel ke tubuh, kok najis ini nanti kalau dipaksakan hilang, ini malah akan mengelupas tubuh misalnya, atau menjadi membusuknya tubuh. Nah ini nanti kan ada pembahasan lain. Ta'adzara nanti menjadi uzur. Nah begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal madhi wal qai'i. Ada salah satu sabdanya Rasulullah, kamu membasuh bajumu, ya tak? Hanya sesungguhnya kamu ini membasuh bajumu dari kena najisnya kencing, kotoran, tai itu, madhi, dan ketika terkena muntahan. Ada juga hadis yang lain, wa qali sallallahu alaihi wasallam lil haidi, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang haid, idza tahurti faghsili mawdi'ad dam thumma shalli. Jika kamu sudah suci wahai perempuan, jika kamu sudah suci perempuan, maka basuhlah tempat darah, tempatnya darah di farjinya, di vaginanya yang keluar tadi. Setelah dibasuh, kemudian sholat. Qala, lalu perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu. Wahai Rasulullah, jika bekasnya tidak mau hilang. Qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Cukup bagimu dengan menyiraminya dengan air, bekasnya itu tidak membahayakanmu. Berarti sudah dianggap cukup. Begitu. Paham ya? Yes. Itu terkait dengan urusan taharah, kemudian pembagian najis. Dalam Islam ini ada lagi namanya taharatul jildi. Kesuciannya kulit. Kulit yang dimaksud di sini kulitnya apa? Kulitnya bangkai. Tathuru juludul maitati bid-dibaghi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kulitnya bangkai ini masih bisa dimanfaatkan. Misalnya kamu punya sapi mati, mau dimanfaatkan kulitnya masih bisa, bukan dagingnya ya.
Bagaimana cara mensucikan kulitnya bangkai tadi? Dengan cara disamak. Karena ada sabdanya Rasulullah SAW, Ayuma ihabin dubira, kulitnya bangkai yang sudah meninggal, yang dia sudah disamak, maka sudah menjadi suci ketika sudah disamak. Cara menyamaknya itu bisa seperti ini. Dalam kitab fikih itu, misalnya kamu punya kulit, gitu, kulitnya kambing, di dalam ember itu kamu kasih tainya burung merpati. Ini rasanya pedas dan tajam berarti, sehingga akan bisa membuang lendir-lendir atau daging-daging yang masih menempel pada kulit. Gitu. Di kom di situ beberapa saat, beberapa waktu. Nah, itu diantara proses cara menyamak kulit. Berarti kulit, semua kulit bangkai, kulit harimau gimana? Juga boleh. Kamu mau memanfaatkan kulitnya, misalnya ada di mana, di kebun binatang, macan harimau meninggal luar biasa, mati. Kamu pengen mengambil kulitnya, bisa dengan cara disamak. Cuma ada binatang yang tidak bisa disamak. Apa itu? Illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Kecuali kulitnya babi, kecuali kulitnya celeng, atau kulitnya anjing, atau peranakan dari keduanya, atau salah satunya. Pokoknya kalau keturunannya Bani Khinzir ini kan, keturunan khinzir dan keturunannya anjing ini, tetap tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Paham ya? Satu bab lagi. Kita akan berbicara terkait dengan kesuciannya bumi, tanah yang kita injak ini. Bagaimana tanah, misalnya ke masjid, kamu lewat, kemudian di situ becek karena habis hujan misalnya, kemudian ada mobil lewat, akhirnya tetesan air di bawahnya ban mobil itu sampai ke bajumu. Gimana sih sebenarnya? Suci apa enggak tanah ini sebenarnya? Al-ardu al-mutanajjisatu tutahhiru bi ghamriha. Gitu? Tathuru bi ghamriha idza tasharrabati an-najasatu. Wa illam tatasharrab an-najasata. Al-ardu al-mutanajjisatu, bumi atau tanah yang terkena najis. Gimana cara sucinya? Tathuru bi ghamriha, ia akan suci dengan adanya penggenangan, digenangi air misalnya. Bumi, kok ada air menggenang di situ, langsung bumi tadi menjadi suci. Idza tasharraba an-najasa, jika nanti bumi itu bisa menyerap najis, katanya keterangan di sini. Muncul pertanyaan, wa illam tatasharrab an-najasa, jika ternyata bumi tadi tidak menyerap najis, tidak menghisap najis, gimana? Yakfi sabbul ma'i 'alaiha marratan wahidah, cukup dituangkan air pada tanah tadi, pada bumi tadi sekali saja, sudah dikatakan bumi tadi sudah dikatakan bumi tadi sudah suci, terbebaskan dari najis, tidak dikatakan mutanajjisah. Paham? Itu saja terkait dengan kajian fikih tematik pada malam hari ini. InsyaAllah pertemuan lagi kita akan berbicara terkait dengan kajian istinja. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.